Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budiman Sujatmiko dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Komunikasi, ingin mengulas kembali pembahasan yang telah diberikan oleh Bapak Ibrahim Fikma Idrisi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Pembahasan tentang dasar-dasar logika. Dari bahasa Yunani, logos atau perkataan atau ulasan uraian pemikiran yang harus memperhatikan kaidah-kaidah berpikir yang universal. Logika atau logos sama dengan ilmu berpikir. Logika adalah sistem analisis formal yang digunakan untuk menyusun dan menunjukkan atau mendemonstrasikan dan membuktikan suatu argumentasi. Argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang komunikator. Selain argumentasi, ada beberapa bentuk retorika yang sering kali digunakan, yaitu narasi. Nah, narasi ini adalah retorika yang berusaha menjelaskan sesuatu dengan menggunakan urutan kronologis. Kedua itu deskripsi. Retorika yang berusaha memotret atau melukiskan gambaran umum dari suatu hal atau fenomena. Nah, kemudian yang terakhir ini eksposisi, yaitu bentuk retorika yang menguraikan seluruh aspek-aspek dari suatu fenomena sampai dengan sedetail mungkin. Untuk sejarah logika sendiri, logika dimulai sejak tahun 624 sebelum Masehi sampai 548 sebelum Masehi. Filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita isapan jempol belaka dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Kegunaan logika membantu setiap orang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Kemudian untuk meningkatkan atau menambah kecerdasan dan mempertajam daya ingat. Logika, pengertiannya, logika berasal dari kata Yunani kuno auyok atau logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu logika disebut dengan logike epistemen Latin atau logika scientia atau ilmu logika yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Konsepnya bentuk logis adalah inti dari logika. Konsep itu menyatakan bahwa kesahihan atau validitas sebuah argumen ditentukan oleh bentuk logisnya, bukan oleh isinya. Kriteria logika itu ada peneraran dalam logika ada dua, yakni dedukatif dan indukatif. Macam-macam logika itu ada logika kodratiah, yaitu akal budi pikiran bekerja menurut hukum-hukum logika dengan cara spontan, tetapi dalam hal-hal tertentu, biasanya dalam masalah yang sulit, akal budi manusia maupun seluruh diri manusia bisa dipengaruhi oleh keinginan-keinginan, kecenderungan yang subjektif. Logika ilmiah. Logika ini membantu kodratiah. Logika ilmiah ini memperhalus dan mempertajam akal budi, juga menolong agar akal budi bekerja lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Dengan demikian, kesesatan dapat dihindarkan atau minimal bisa dikurangi dengan kadar tertentu. Konsep dalam bentuk logis ini menyatakan bahwa kesahihan itu ditentukan oleh bentuk logisnya. Mungkin
Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan analisis SWOT. Analisis SWOT itu adalah bentuk analisis dalam manajemen perusahaan atau di dalam organisasi yang secara sistematis dapat membantu dalam usaha, penyusunan atau rencana yang matang untuk mencapai tujuan, baik itu tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. SWOT adalah singkatan dari S, strength atau kekuatan, W, weaknesses atau kelemahan, O, opportunities atau peluang, T, threats atau hambatan, objek material dan forma logika. Selanjutnya, kaitan logika dalam bahasa. Ada dua aspek penting dalam pemikiran, yaitu aspek kegiatan mental atau bahwa penalaran itu berlangsung dalam batin, dan aspek aspirasi verbal bahasa untuk menyatakan isi pemikiran. Melalui bahasa kita dapat mengomunikasikan pemikiran kita, dan dengan demikian dapat diuji tepat atau tidaknya. Pemikiran yang baik menuntut kemampuan pengguna bahasa yang baik pula. Karena berpikir dapat dipahami melalui bahasa yang diungkapkan, maka sangat penting sekali dipahami aneka ungkapan berupa kata, pengertian, pembagian kata, dan penggolongan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan keadaan lingkungan di sekitar daerah rumah saya. Alhamdulillah aman saja. Walaupun terjadi kejahatan kenakalan remaja, contohnya maling ayam, maling mangga, ya kayak gitu aja, nggak ada yang kejahatan yang ekstrim gitu, kayak pembegalan, pemerasan, pencopetan, itu nggak ada. Saya akan menjelaskan mengapa literasi itu sangat penting. Literasi itu dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis budaya. Budaya literasi bermanfaat dalam mewujudkan peran generasi muda dalam aspek pembangunan negara. Generasi muda memiliki kepribadian unggul dan mampu memahami pengetahuan secara teknologi untuk bersaing secara lokal dan global. Jadi, walaupun pengertian literasi sudah berkembang, aktivitas membaca dan menulis merupakan hal yang paling mendasar dalam literasi. Mengapa demikian? Karena memilih dan memilah informasi tentunya dilakukan dengan membaca, dan aktivitas membaca hanya dilakukan jika ada bacaan yang notabene-nya karya para penulis.